Oke, bismillah teman-teman. Pagi hari ini kita akan lari bersama khusus ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, bismillah. 1 PS 657 2 km 657 3 km PS 619. Oke, kita mau bahas apa nih coach hari ini? Bismillah. Kita baru aja pagi-pagi nih Jan ya. Ya, Tadi kita sholat subuh ya. ya betul. Ini kita akan bahas tentang keutamaan sholat. Keutamaan sholat Ya, ini dari menarik. sudut pandang yang lain. Oke, menarik. Oke, bismillah. Jadi dari 2 minggu yang lalu ada teman saya, dia non muslim. Oke, Dia nanya, wah muslim sholatnya sampai 2 kali. oke. Oke, hari ya. Iya, betul. Padahal Bagus nih pertanyaan. dia di agamanya dia, wah dia bahkan bilang, wah gua aja darah gitu ya. Iya, iya. Jadi kenapa muslim 5 kali sehari? Iya, betul. Bismillah kita jawab ya. Itu salah satu keutamaan sholat menurut saya. Sholat itu adalah rahmat. Betul. Sholat itu adalah bentuk kasih sayang Allah, Tuhan semesta alam kepada kita Jan. Iya, betul. Kalau kita lihat di surat Al-Baqarah, Allah berfirman bahwa jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolong. Jadi ya, artinya apa? Artinya sholat itu salah satu bentuk pertolongan Allah. Nah, bukankah kita hidup dalam kesedihan Jan? Iya, betul. Kita hidup dalam kebingungan, Betul. kita hidup dalam kekecewaan, Iya. ya kecewa apapun. Tidak ada yang senang ya, di hidup dunia tidak ada yang senang. Perlu ujian. Semuanya ada ujian. Ya kebingungan, kesengsaraan, kesusahan, ya ketidakadaan, Ya, betul. kecewaan, kesedihan. Bukan hidup kita isinya itu doang. Ya, Kebanyakan. Berapa sering sih kita bahagia, lalu setelah kita bahagia kita nggak puas akan sesuatu gitu. betul. Dan Allah Jalla tahu bahwa makhluk yang diciptakannya perlu pertolongan. Dan Allah hadir 5 kali, Dalam satu hari. ya minimal dalam 1 hari menolong kita aja. Betul. Menolong kita. Bayangin ya, dari habis sholat subuh kita bekerja aja. Banyak kekecewaan mungkin di sana. Pasti banyak. Lalu Allah banyak. menolong kita dengan memerintahkan kita untuk sholat zuhur. Ya, Lalu di antara zuhur dan asar banyak lagi kekecewaan ya. pastinya. Iya kan? Pastinya. Iya, betul. Lalu Allah memerintahkan kita untuk sholat lagi. Di antara waktu asar menuju maghrib ada lagi Jan, ya Ya, betul. masalah, kesedihan, dan Allah memerintahkan kita untuk sholat maghrib dan seterusnya. Artinya apa sih? Ini salah satu pertama sholat adalah sebagai penolong. Itu yang saya rasain Jan. Oke, Ya, gimana menurut lu Jan? ini menarik. Kita akan bahas di kilometer ke-5. Kilometer 4 PS 620. Kilometer 5 PS 622. Kilometer 6. Oke, kita akan lanjut bahas tentang sholat ya coach. Ya. Ini menarik memang ketika berkaitan tentang sholat, karena memang sholat itu adalah amalan yang akan pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan memang saya menganggap sholat ini adalah hadiah terbaik Iya. yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita selaku umat Nabi Muhammad, karena tidak ada syariat yang diturunkan berkaitan tentang semuanya gitu ya, kecuali syariat tentang sholat ini langsung antara Allah dengan Nabi Muhammad SAW gitu ya, berhadap-hadapan gitu ya, langsung harap kepada Allah ke langit Sidratul Muntaha gitu ya. Maka dari itu ini menarik gitu ya, ketika memang umat Nabi Muhammad SAW malas untuk sholat. Nah ini dipertanyakan gitu ya, karena memang ini spesialnya umat Nabi Muhammad gitu ya. Syariat sholatnya langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, tidak melalui malaikat Jibril. Nah itu menariknya teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman malas untuk melaksanakan sholat gitu ya. Mau sebanyak dosa apapun kita gitu ya, termasuk saya, mungkin dosa saya banyak gitu ya, jangan sampai tinggalkan sholat gitu ya. Dosa apapun yang masih kita lakukan, sholat mah tetap kewajiban. Maka jadikan kebutuhan gitu ya. Ketika ada panggilan Allah, kita labaik langsung gitu ya, menyambut panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. 6 km PS 620 sekian. Kilometer 7 PS 631. Kilometer 8 PS 614. Yo. Aksi
masih tersisa 7 kilo lagi. 4 kilo. 8 kilo menuju 16 km. Kilometer 9 609. Kilometer 10 PS 556. Oke, kita tarik kesimpulan coach berkaitan tentang sholat tadi. Jadi kita sebagai seorang manusia pasti membutuhkan pertolongan Allah setiap Pasti. waktunya. Pasti. Karena Karena kalau lagi susah kan jangan ditolong orang ya. iya, Jadi betul. Allah yang nolongin loh. Nah, Setiap hari, setiap hari betul. minimal 5 kali sehari. Nah, itu Ya, dia. kalau kita pengen minta lebih pertolongan Allah, berbanyak sholat sudah. Nah, itu dia. Ya. Betul. Wah, seolah. Jadi teman-teman, kenapa Allah menciptakan, memberikan gitu ya kepada kita syariat 5 waktu itu ya. Itu bentuk kasih sayang. Karena kita akan selalu ada masalah, selalu ada ujian, selalu ada gesekan di setiap harinya ya. Tidak ada manusia yang terus bahagia, akan terus diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian itu akan selesai ketika kita sudah berakhir hidup kita di dunia ini ya. Ketika di akhirat tidak ada lagi ujian gitu ya. Hanya kebahagiaan dan hanya siksa gitu ya. Iya, betul. Cuma 2 itu. Dan itu ditentukan dari sekarang ketika kita di dunia. Maka maksimalkanlah penghambaan kita, ibadah kita, sholat kita gitu ya. Jadikan sholat dan sabar tadi sebagai penolong. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Ya. Allah bersama orang-orang yang sabar. Itu dia. Kita lanjut kilometer 11 sampai 16, 12 kilometer, 628, 638. 13 kilometer, PS 557. Oke, kita akan membahas bahasan terakhir nih berkaitan tentang, karena kemarin kita baru berkurban, Ya. haji juga kemarin gitu ya. Ya. Jadi kita akan bahas tentang haji gitu ya. Bagaimana kemarin kita di Indonesia banyak yang batal hajinya gitu ya. Ya. Karena terkendala visanya tidak turun, banyak hal. Dan memang satu hal ya coach, ketika berbicara tentang haji umroh itu benar-benar panggilan dari Allah ya. Nah, gimana coach? Betul ya. Haji adalah rukun Islam yang kelima, wajib. Ya, betul. Hukumnya bagi yang mampu. Ingat, Bagi yang mampu ya. bagi yang mampu. Nah, jadi kalau kita ngerasa mampu, ya maka wajib kita berhaji. Ya. Namun kalau kita sekiranya memang belum dimampukan, gak usah maksa juga. Ya. Apalagi ngambil jatah orang lain. Nah, itu Ya zolim. Ya. Malah nggak bagus, gitu ya. Jadi sabar, gitu ya. Berusaha. Jika Allah panggil, gitu ya, kita berangkat. Dan Ya. haji adalah panggilan, undangan Allah. Betul. Orang yang punya uang belum tentu bisa haji. Ya, betul. Tapi orang yang nggak punya uang Banyak yang terpanggil ya. banyak yang terpanggil. Betul. Sama kayak umroh ya, Ya, betul. sama seperti itu. Itu adalah undangan Allah. Maka berdoalah agar Allah mengundang kita. Ya, Gitu ya. Jadi memang harus ada, yang terpenting harus ada niat ya Betul. untuk melaksanakan rangkaian haji ataupun umroh. Agar memang kita benar-benar setidaknya sudah ada niat, pengen, dan tentunya berdoa agar memang Allah undang kita menjadi tamunya Allah. Dan tetap gitu ya, undangan itu, tamu Allah itu sangat luar biasa ketika memang kita benar-benar datang dengan hati ikhlas, betul-betul datang dengan ridho Allah, dan itu akan membuat jadi kita akan terus memperbaiki diri. 14 km PS 619, 15 km PS 600. Jalanan menanjak 1 kilo lagi coach. Ya. Ayo, gas. Oke, alhamdulillah. Mudah-mudahan pagi hari ini Alhamdulillah. menemani coach Jack 16 km. 16 km, alhamdulillah. Masya Allah, Luar biasa. luar biasa. Udah kayak mengembalikan keimanan lagi nih coach. Wah, luar biasa. Insya Allah. Ini nikmat Ya. Allah dan Ya, betul. nikmat Allah yang Betul. wah, Allah, banyak orang ya Ya, sakit. Kita terus berdoa pada Allah untuk Ya. kita kesehatan. Dan salah satu ikhtiar kita adalah jaga kesehatan. betul. Jadi olahraga ini kalau kita Investasi, niatkan, ya, betul. kita niatkan karena Allah, kita biar ibadahnya lancar, kuat. Ya, betul. Kalau nanti haji itu ibadah fisik. Ya. Umroh kita pernah umroh bareng Ya, ya, betul. waduh. Udah betul, ibadah betul, fisik betul. lari pula. Ya. Insya Allah. Nah itu ya, kita alhamdulillah 16 kilo.
tubuh itu benar-benar amanah yang Allah berikan kepada kita gitu ya. Tentunya harus kita jaga, harus kita rawat dengan apa? Salah satunya ikhtiar kita dengan berolahraga ya. Ikhtiar menjaga kesehatan diri kita itu amanah, sehingga nanti ketika kembali kepada Allah tuh jangan sampai kembali dalam keadaan rusak gitu ya. Rusak apa pokoknya kita tangan kita gitu. Kaki kita gitu ya. Jangan sampai kita merusak gitu ya. Masya Allah, barakallahu fikum. Sampai berjumpa kembali di kesempatan yang lain. Masya Allah.